Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa menikmati ibadah puasa di bulan yang suci ini. Sudah selayaknya kita sebagai manusia bersyukur karena semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya, karena Allah pernah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan apabila engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, langsung saja teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberi judul tausiah singkat pada hari ini dengan judul Hati-hati dengan hati. Mengapa dengan hati? Para ulama banyak yang mempersoalkan soal hati. Memangnya ada apa dengan hati? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu." Apa kata Nabi? Ketahuilah, sesungguhnya di tubuh manusia tersebut terdapat segumpal daging, yang bila mana segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan manusia tersebut. Dan sebaliknya, bila mana buruk segumpal daging tersebut, maka buruk pula lah semua apa-apa yang akan dikerjakan, apa yang dikeluarkan oleh tubuh tersebut. Ketahuilah, kata Nabi, segumpal daging tersebut adalah hati. Mengapa kita harus membersihkan hati? Mengapa kita harus hati-hati dengan hati? Karena sejatinya kita semua teman-teman, para penuntut ilmu, para pejuang di jalan Allah, kita harus memiliki niat yang baik, yang mana letak niat tersebut sendiri ada di hati, teman-teman. Sebagaimana kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua amal perbuatan anak Adam tersebut bergantung pada niat. Percuma jika kita menuntut ilmu, percuma kita berjuang di jalan Allah jika kita memiliki niat yang salah. Karena ada ulama yang mengatakan, apabila kita mengerjakan amal akhirat dengan niat dunia, maka bisa dipastikan sia-sia amal tersebut, atau bahkan kita bisa terjerumus dalam dosa, teman-teman. Contohnya apa? Kita beribadah tapi dengan niat ria, dengan niat ingin dibangga-banggakan oleh orang lain. Itu sama saja kita melakukan amal akhirat dengan niat dunia, maka sia-sia amal tersebut. Yang kedua apa kata ulama? Apabila kita mengerjakan amal dunia dengan niat akhirat, maka bisa dipastikan amal kita tersebut bisa dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita dalam berkegiatan, kita berniat dengan lurus, berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Nabi, kullu amalin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Seluruh amal itu terputus berkahnya apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai penuntut ilmu setidaknya harus memiliki beberapa niat paling utama dalam menuntut ilmu. Apa yang pertama, teman-teman? Yang pertama ialah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mencari ridha Allah? Karena Allah jika sudah ridha pada hambanya, apapun yang diinginkan oleh hamba tersebut, apapun yang diminta oleh hambanya tersebut, maka tidak mungkin tidak Allah akan mengabulkannya. Karena apa? Allah sendiri sudah ridho akan hamba tersebut. Lalu apa yang kedua? Yang kedua ialah mendapat balasan di akhirat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi," kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menggapainya dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menggapai akhirat tersebut dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yang menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia menggapai hal tersebut dengan ilmu, kata Nabi SAW. Lalu apa yang ketiga? Niat selanjutnya ialah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Teman-teman
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri? Karena sejatinya kita sebagai pelajar muslim, sebagai pejihad di jalan Allah Subhanahu wa taala harus memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat untuk menegakkan, mengokohkan agama Allah ini. Bagaimana akan kokoh agama Allah jika penganutnya tidak memiliki ilmu yang kuat untuk mengokohkan agama tersebut? Lalu apa selanjutnya teman-teman? Menghilangkan kebodohan pada diri orang lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sejatinya kita menuntut ilmu ini untuk kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Bila mana kita telah mendapatkan ilmu, maka hendaknya kita ajarkan, kita amalkan ilmu tersebut dengan niat menghilangkan kebodohan diri sendiri dan menghilangkan kebodohan pada orang lain. Niat kita selanjutnya dalam menuntut ilmu ialah untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja teman-teman, bisa dipastikan para pendai, para pendakwah harus terlebih dahulu memiliki ilmu sebelum menyebarkan agama Islam, sebelum menyebarkan ajaran tauhid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia akan mengajak orang lain sedangkan ia sendiri tidak memiliki ilmu akan hal tersebut? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu kita harus memiliki niat ikhlas, luruskan niat, bersihkan hati. Karena apa? Kita harus ikhlas dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban, bukan sekedar perintah, bukan sekedar hal yang remeh-temeh. Karena Nabi pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim dan muslimat. Maka teman-teman semua, marilah kita manfaatkan semua kesempatan yang ada. Jangan kita sia-siakan waktu pun itu sedetik. Karena Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Nabi, siapakah orang yang paling beruntung di dunia ini?" Nabi pun bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Barang siapa yang panjang umurnya, kata Nabi, dan baik amalannya. Lalu Nabi kembali ditanya oleh para sahabat, "Wahai Nabi, lalu siapakah orang yang paling merugi di dunia ini?" Nabi pun bersabda, "Man tala umruhu wa sa'a amaluh." Barang siapa yang panjang umurnya, akan tetapi buruk semua amalannya. Semoga kita semua tidak termasuk orang yang diberikan umur panjang, nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita lalai akan hal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.